Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pembaca Bubble Post dan Bubble Posko. Kali ini Bingkai Geraha Pena berkunjung ke kota Sungaliat. Kita turut menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan gedung pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12, Stisipol Pahlawan 12. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua Stisipol Pahlawan 12, yaitu Bapak Darol Arkum, ya. Dr. Darol Arkum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tadi acara berjalan lancar. Senang sekali kita melihat bahwa di Bangka ini tanda-tanda pendidikan makin maju itu ada. Nah, Pak Darol, tadi itu sebenarnya acara apa sih sebenarnya, Pak? Ya, tadi kita barusan melaksanakan salah satu rencana strategis ke depan untuk melakukan penguatan terhadap pengembangan Stisipol ke depan. Ya. Nah, hari ini kita sudah melakukan proses perencanaan itu. Proses perencanaan salah satunya adalah ingin melakukan pembangunan gedung pasca sarjana. Ya, gedung pasca sarjana Magister Administrasi Publik. Ini salah satu agenda strategis kita untuk merancang pengembangan Stisipol Pahlawan 12 ke depannya. Rencananya berapa lama nih pembangunannya, Pak? Tadi kita sudah berdiskusi dengan pihak penyedia. Iya. Targetnya sekitar 4 sampai dengan 5 bulan, mudah-mudahan ya. Bisa selesai. Tapi nanti kita akan melihat seperti apa kondisi di lapangan. Tentunya beberapa faktor akan kita pertimbangkan, akan menjadi pertimbangan apakah target yang sudah kita tentukan itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau tidak. Pak, ini pembangunannya sumbangsih dari mana nih? Ya, alhamdulillah. Ini adalah salah satu perhatian dari pemerintah Kabupaten Bangka melalui dana hibah yang diberikan kepada Yayasan Cendekia Bangsa sebagai payung hukum Stisipol Pahlawan 12 melalui anggaran APBD Kabupaten Bangka tahun 2021. Oh gitu. Oke, Pak Darol, terkait dengan Stisipol yang ada sekarang ini, di masa pandemi ini kan semua sektor kehidupan kita terkena imbasnya. Ya. Salah satu yang paling besar itu adalah ke bidang pendidikan. Nah, kita ingin tahu selama 2020 dimulainya pandemi ini, bagaimana aktivitas di Stisipol Pahlawan 12 ini, Pak? Ya. Stisipol Pahlawan 12 melakukan penyesuaian, adaptasi terhadap musibah COVID-19. Tentunya tadi sudah disampaikan ada beberapa sektor yang mengalami kendala dalam proses pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya, termasuk misalnya sektor pendidikan. Nah, kita sudah merancang bagaimana sistem yang kita bangun untuk melakukan adaptasi penyesuaian terhadap kondisi ini. Salah satunya misalnya kita mencoba untuk menggunakan sistem perkuliahan kita berbasis online. Online ya. Jadi Stisipol tetap ada perkuliahan ya? Tetap ya. Stisipol sejauh sebelum COVID ini ada, COVID ini ada, kita sudah memiliki sistem perkuliahan berbasis teknologi informasi. Oh gitu. Dan itu kita lakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi seluruh perkuliahan berbasis pada teknologi informasi. Jadi tidak ada masalah pada prinsipnya. Terkait dengan situasi COVID-19 ini. Oh, jadi sudah ada pengalaman sebelum COVID malah itu sudah, ya, Pak? Ya. Gitu. Kita sudah melakukan antisipasi itu jauh sebelum COVID-19 ini muncul. Pak, untuk di Stisipol sendiri jumlah mahasiswanya sekarang ini berapa nih, Pak? Dari sekitar 500-an. 500-an ya? 500-an dari dua program studi, program studi Omni Singgara dengan program studi ilmu komunikasi. Nah, apakah ada rencana pengembangan ke depan untuk meningkatkan status sekolahnya menjadi institut misalnya seperti itu? Ya, kita sudah merancang agenda-agenda strategis kita, bagaimana Stisipol ini bisa bergerak lebih cepat, melakukan penyesuaian terhadap
tuntutan masyarakat terhadap penyediaan jasa pendidikan ini. Salah satu yang akan kita lakukan percepatan pengembangan Sisipol ke depan adalah pertama mendirikan program pasca sarjana, kemudian yang kedua menambah ya. program studi baru. Program studi baru ada 2 program studi yang akan kita usulkan tahun 2021 ini. Yang pertama program studi kewirausahaan, entrepreneurship. Kemudian yang kedua perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa proses penambahan program studi itu bisa muncul dalam beberapa waktu ke depan. Ke depan ini ya. Tadi berapa program studi yang rencananya? Untuk 2021 kita akan mengusulkan 2 program studi. 2 program studi ya. Program studi baru. Oh, itu sudah cukup untuk menjadi syarat jadi institut atau belum tuh? Sudah. Sudah ya, ya. Sudah. Jadi selain pasca sarjana ada 2 program studi tambahan ya. Bang, untuk mahasiswa sendiri sebenarnya di lingkup Bangka sendiri atau Pulau Bangka itu, apa Kabupaten Bangka atau Pulau Bangka sebenarnya? Jumlah mahasiswa kita yang cukup signifikan itu berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Kabupaten Bangka, kemudian kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari Bangka Selatan, kemudian Bangka Barat, Bangka Tengah, bahkan ada yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luar provinsi ada ya? Seperti Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan beberapa provinsi di Jawa. Dari Jawa ya? Di Jawa. Ada dari Jawa Tengah juga, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Untuk dosen sendiri gimana? Dosen kita, alhamdulillah sudah rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan S2, kemudian pendidikan S3 kita terus mendorong kepada dosen ini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan S3 karena rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya, dan tugas kita ke depan adalah menganjurkan kemudian memfasilitasi dosen-dosen ini untuk segera melanjutkan pendidikan ke S3. S3-nya ya. Dan beberapa dosen kita sudah tidak hanya berasal dari perguruan tinggi dalam negeri, bahkan ada dari luar negeri seperti dari Inggris, kemudian dari Malaysia, dari United States Amerika, dari Amerika juga, baik itu yang berlatar belakang ilmu sosial maupun berlatar belakang ilmu komunikasi. Gitu. Ada 5 dosen kita yang alumni dari pendidikan luar negeri, S2. Gitu. Pak, terkait dengan rencana penambahan program studi itu, apakah sekarang ini untuk dosen-dosennya sudah cukup mumpuni atau mungkin ada perlu penambahan atau bagaimana? Untuk melakukan pengembangan program studi, kita sebelumnya sudah melakukan pengkajian yang mendalam, seperti apa kebutuhan masyarakat, kemudian tuntutan pasarnya, kemudian dinamika perkembangan institusi perguruan tinggi yang itu kemudian difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, seluruh aspek itu kita tinjau. Persyaratannya tentunya sudah ditetapkan oleh Kementerian, dan aspek-aspek persyaratan itu semuanya kita tinjau. Jadi ketika kita sudah menyampaikan proposal pendirian itu kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, maka secara otomatis seluruh persyaratannya sudah kita penuhi. Jadi tidak ada kendala persyaratan kita untuk mendirikan program studi baru. Bang, yang nama perguruan tinggi itu kan identik dengan salah satu core-nya adalah pengabdian masyarakat. Nah, di Sisipol sendiri untuk pengabdian masyarakatnya bagaimana? Iya, 3 tridharma itu prinsipnya wajib kita laksanakan, karena ini misi utama dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini dengan kebijakan yang sudah dituangkan oleh Kementerian. Nah, untuk untuk dharma pengabdian, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan strategis kita. Misalnya salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan seluruh desa di Kabupaten Bangka, bahkan ini nanti akan lebih luas ke seluruh desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pembinaan, kegiatan-kegiatan pengabdian
yang kita coba untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan pembangunan di tingkat desa. Nah, kemarin kita salah satu kegiatannya adalah merumuskan laboratorium desa berkelanjutan. Oh, perpustakaan desa dan laboratorium literasi itu ya Pak? Ya, itu yang salah di Desa satu, Cid ya? salah satu kegiatannya. Iya, Ya, salah satu kegiatannya adalah membentuk literasi desa, literasi pemerintahan di desa. Tetapi itu hanya sebagian kecil, ya. kegiatan pengabdian kita pada tingkat desa. Ada berbagai program dan kegiatan lagi yang akan kita rumuskan, yang akan kita implementasikan di desa, menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan, ekonomi, kemudian kemiskinan, kemudian pengangguran, termasuk pemberdayaan masyarakat itu menjadi sasaran pokok kita di dalam proses untuk membantu pengembangan percepatan pembangunan di level pedesaan. Pedesaan itu, itu kerjasama itu sudah berapa desa yang dijalankan, Pak? Seluruh desa di Kabupaten Bangka sudah kita lakukan kerjasama, dan proses implementasi dari program pengabdian kepada masyarakat itu sudah kita lakukan secara integrasi. Ini tidak hanya melibatkan komunitas atau sivitas akademika, tetapi melibatkan termasuk kawan-kawan di pers, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dunia usaha. Jadi prinsipnya adalah membangun kolaborasi yang kuat di dalam proses untuk membangun dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oke, Pak, tidak berapa lama lagi kan mungkin sudah ada mulai pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Kapan tuh rencananya pembukaan? Dan berapa banyak sih yang kira-kira akan diterima? Proses penerimaan mahasiswa baru sudah kita mulai. Sudah mulai ya? Tanggal 1 Februari kemarin. 1 Februari. Sampai dengan September. Itu offline atau online itu sistemnya? Ada dua skenario, dua alternatif yang kita tawarkan. Ada yang menggunakan sistem online, ada yang menggunakan sistem pendaftaran secara langsung ke kampus. Nah, sistem ini kita bangun agar memberikan kemudahan, bagian dari penyesuaian kita terhadap kondisi COVID-19 ini, agar masyarakat yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa baru itu bisa dengan mudah, bisa menggunakan akses secara tanpa batas, kemudian mereka bisa menjadi bergabung ke dalam komunitas Sivitas Akademika Tisipol Pahlawan 12. Oke, jadi selain bisa langsung datang ke kampus Tisipol Pahlawan 12 di Kota Sumberliat ini, masyarakat atau calon mahasiswa itu bisa juga online, Pak? Bisa ya. Kita membuat dua skenario. Itu ya? Iya, dua skenario untuk penerimaan mahasiswa. Itu untuk dua program studi yang ada sekarang ini? Ya, untuk dua program studi yang ada. Oke, baik. Bang, mungkin sedikit statement penutupnya Bang untuk ke masyarakat Babel dan Sivitas Akademika dari Tisipol Pahlawan 12, silakan Bang. Ya, Tisipol Pahlawan 12 itu merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang menjadi bagian milik pemerintah daerah, milik kita bersama, untuk terus kita kembangkan menjadi institusi yang berkualitas ke depan, kemudian memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pada level regional, bahkan nasional. Oke. Terima kasih Pak Darol Arkum, Ketua Tisipol Pahlawan 12, atas waktunya. Pemirsa Bubble Post dan Bubble Post.co, kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum kunjung berakhir. Kapan berakhirnya pun kita belum tahu. Keberadaan vaksin saat ini baru sebatas harapan, namun yang paling penting adalah kita sama-sama tegas dan menegakkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan 3M sebagaimana pesan Ibu, bahwa kita harus selalu apapun aktivitasnya menjaga masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan di Tisipol Pahlawan 12 ini, walaupun pandemi COVID sedang berlangsung saat ini, namun aktivitas pendidikan tetap berjalan dan
itu tentu dengan strategi khusus. Demikian dari kami, saya Bardian dan bersama kru yang bertugas saat ini menyampaikan terima kasih atas segala atensi dari membaca dan Bubble Post dan Bubble Posko. Sekali lagi terima kasih Pak Darul Arkom atas waktunya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.